hadir untuk memimpin firman kebenaran firman yang akan kita renungkan sehingga menjadi pelita dalam hidup kita. Karena Roh Kudus hadir di kaum Tuhanku, angkat segala beban, kesedihan, kekhawatiran, rasa sakit, rasa sedih, satu beban yang tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Angkat semua Tuhan, dan setiap pribadi, pasangan di dalam keluarga yang sedang bergumul dengan suatu hal yang tidak terkatakan. Bu Lili dada, Mbak Na dada. Ini kita lihat ada hadiah untuk tukeran kado di sini. Ini panitia juga yang ikut terlibat di sini. Keseruan para anggota CG04. Dalam nama Yesus dari bumi. Amin, haleluya. Haleluya. Amin. Selamat shalom dulu ya untuk Bu Dion dan Pak Thomas dan Kampung. Ini juga ada Bu Aprilia, sebenarnya bukan baru ya, udah sering tampil ya, tapi ini CGL 13, Pak Martin dan Bu Johan, juga ada Ibu Astuti, ada Kak Cisya, juga ada yang ada lagi yang belum hadir ya, Bu Yulia yang VIP. Hari ini belum bisa hadir. Selamat datang di tempat saya yang ya adanya gini. Jadi kita bersekutu dalam Yesus. Hari ini kebetulan saya mendapat firman untuk kita renungkan bersama. Mazmur 9 ayat 2. Ya, Mazmur 9 ayat 2. Nah, dapat ya? Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Saya garis bawahi, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ya, tidak setengah-setengah. Ya, terkait bacaan renungan firman siang ini, saya mengangkat tema kasih terbaik adalah selalu bersyukur. Amin. Ya, kasih terbaik adalah selalu bersyukur. Teman-teman, kita sudah masuk tahun 2022. 2021 sudah berlalu. Biasanya setiap tahun kita berharap segalanya akan berbeda. Ya, saat kalender beralih ke Januari, kita dipenuhi dengan harapan bahwasanya tahun ini akan berbeda. Amin. Pasti ya, amin ya. Amin. Bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Amin. Dari tahun yang sudah kita lewati. Kita juga diingatkan pada 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, pada 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Amin. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, apa yang kita syukuri? Rasa syukur membantu kita fokus pada Kristus yang mampu mengubah masalah kita, ya, yang mampu mengubah masalah kita demi kemuliaan-Nya. Dan kebaikan kita, apapun yang kita hadapi, baik itu baik itu tentang pergumulan kita di tempat kerja, di rumah, ya, dengan pasangan, mungkin dengan anak, mungkin dengan teman sekerja, kita mesti ingat, ya, kebaikan dan kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saya banyak mengalami itu ketika suami saya HD cuci darah 7 tahun. Saya cuma ngajar di ruangan ini. Ini ruangan kelas 1, 2, dan Bapak Ibu apa yang terjadi?
dihitung secara matematis, saya nggak bisa bayar cuci darah 7 tahun dan tidak ada BPJS kali itu. Suami saya kena cuci darah HD itu usia 7 tahun, berarti dia meninggal umur 53. Nah itu jadi sebelum 50 dia udah gagal ginjal dua-duanya. Di Karolus tidak ada BPJS, saya harus bayar setiap kali HD itu, saya harus bayar 500.000. Apalagi kalau dia makannya sembarangan, belum obat, belum segala macam. Tapi saya yakin Tuhan itu nggak akan membiarkan kita jatuh, itu nggak akan bisa bangun lagi. Amin. Seperti Mazmur 23 ayat 1 ya. Nah itu, jadi saya merasa Tuhan baik. Jadi semua teman-teman bilang, Bu Maria secara matematis, Bu Maria nggak akan bisa bayar 500.000. Jadi 1 bulan saya harus sedia 8 juta. Tahun 2001 sampai 2007. Tapi apa yang terjadi? Murid saya membludak, banyak sekali. Saya sampai pakai guru 6 dengan saya. Ini 2 di atas, saya nggak tinggal di sini, masih tinggal di rumah Pondok Cibubur. Di atas ada 3 kelas, ada 3 kelas yang 2. Gurunya 6. Murid saya kurang lebih hampir 200 kali. Setiap 1 jam keluar, 1 jam keluar. Kita kan per paket ya, paket eksakta, matematika, paket non eksakta yang bersifat bahasa, IPA, IPS gitu. Dan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya saya ngajar. Wah luar biasa. Sampai saya nggak punya utang sama Karolus. Mereka pada taruh sertifikat. Sertifikat rumah, jaminan. Karolus nggak mau utang kan? Karena nggak bisa bayar. Puji Tuhan saya nggak pernah ada utang sama Karolus. Setiap kali bisa bayar. Dari mana? Ya Tuhan Yesus kasih murid berlimpah. Dari situ. Karena kalau kita udah sakit long term, saudara pun kan lihat sebelah mata. Teman-teman pun nggak ada yang lihat. Hanya Tuhan Yesus yang lihat kita. Amin. Nah, makanya jangan takut, jangan khawatir. Tuhan tidak membiarkan kita zero. Nah, jadi rasa syukur membantu kita fokus pada Kristus. Memang susah kadang-kadang. Ya teori gampang. Ya, suami saya apalagi udah nggak bisa mengucap syukur. Tapi saya yakin, saya selalu walaupun badannya cuma tinggal 37 kilo. Waduh. Berat badan saya. Karena apa? Ya capek. Jam 11 ngajar, pulang jam 9 malam di sini sama beberapa guru. Nah, Bapak kita sangat dahsyat, menyediakan berkat untuk kita ya di tengah masa yang sulit. Tapi kadang kebenaran itu tidak selalu mudah untuk kita jalankan. Itulah sebabnya mengucap syukur itu sangat penting. Ya, tidak hanya di mulut. Ya, tidak hanya di mulut, tapi kita bersyukur juga ya ada uang. Sampai ini mau beli obat. Gak ada uang. Anak saya nomor 2, "Mah, aku jual handphone ya." Jual handphone Mario. Jual handphone dapat 200 beli obat. Terus ada misalnya dilala lagi, udah kita susah begitu, rumah saya kemalingan, habis semua. Jadi perhiasan yang kita sayang jual diambil maling. 4 kali kemalingan. Suami saya sampai terapi psikolog, psikiater, karena dia nggak rela cincin berlian yang besar diambil lagi. Jadi dia jual saya, tapi digondol maling. Dia antar saya ke sini, ngajar jam 1. Sumpahnya udah diinting ya, hari itu Jumat orang sholat. Saya tinggal di Pondok Cibubur. Jadi hari itu Jumat, semua satpam sholat. Jadi maling itu masuk, itu rumah saya tuh ini aja kencang banget, besar, sampai habis dia buka Bu. Pakai linggis kali ya. Udah niat. Masuk dari garasi ya. Pas pulang, nah ini masih untungnya. Kita orang Jawa masih untungnya ya. Suami saya nggak di rumah pas antar saya. Coba kalau udah di rumah apa yang terjadi? Iya. Kayaknya bawa linggis, bawa apa itu. Jadi pas suami saya nganter saya, ada telepon tetangga saya, "Bu Maria ada di mana?" "Saya ada di tempat les bimbel." Sama papahnya dia. "Tuh rumah Bu Maria udah banyak orang," katanya. Aduh. Wah, saya sih udah gimana ya, saya utus TU yang bagian registrasi, "Oh, kamu kesana." "Aku nggak bisa, karena ngajar anak-anak." TU saya kesana, "Rumahku habis Bu." "Wah, Papa semaput Bu." Saya takutnya dia kolaps, dia stroke. Nah 2 kali kerja saya kalau dia stroke. Habis Bu, habis semua. Habis deh, itu yang kita sayang-sayang jual supaya jangan jual. Itu kenangan banyak ya.
dari kawin, mas kawinan, mas apa gitulah ya, habis semua. Itu yang keempat, kemalingan yang keempat, habis itu semua. Ya udah, saya bilang Tuhan, terakhir saya doa, Tuhan aku udah nggak kuat, Tuhan. Itu udah mendekati tahun 2006 ya. Saya udah nggak kuat Tuhan urus kayak gini. Saya ngajar cari uang, urus suami sakit, kemalingan, aduh Tuhan, saya nggak kuat. Tiap malam saya doa, nggak lama Tuhan panggil sampai saya 2007 bulan ini. Nah, jadi teman-teman, memang rasa syukur itu susah diucapkan. Benar, saya merasakan 7 tahun. Tapi kalau kita punya Yesus di dalam hati, melekat erat, itu mengalir begitu saja dan tidak ditinggalkan. Amin. Asli, percaya. Di Karolus beli obat, saya ditodong di dalam angkot, coba bayangin, diambil handphonenya, terus udah banyak deh gangguannya. Tapi ya semua jalan baik. Jalan baiknya apa ini? Saya tidak ada utang sama Karolus itu. Semua orang taruh sertifikat rumah, saya tidak. Dari mana uangnya? Bukan dari saya. Tuhan kasih rezeki begitu luar biasa murid-murid. Orang tua nggak bisa bantu, saudara juga ya bantu, nggak long term 7 tahun kan. Nah itu ya, jadi teman-teman, saya cuman bisa berbagi bahwa Tuhan kita itu dahsyat, Alfa Omega, tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan masa akan datang. Jadi hari ini kalau masih ada kepedihan, sakit Bu, nggak bisa, Bu Maria cuma ngomong nggak bisa, bisa asal percaya penuh. Jangan biarkan si iblis masuk walaupun hanya selubang jarum. Yes. Jangan kasih kesempatan. Bisa. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan menghendaki untuk mengucap syukur dalam segala perkara, baik senang maupun susah. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami situasi yang sangat tidak memungkinkan, ya, untuk kita mengucap syukur. Nah, hari ini bagaimanapun keadaan kita, kuatkan hati kita ya, untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan percaya kepadanya dengan segenap hati seperti tadi kita udah baca ya. Dan rasa syukur kita itu bukan semata-mata untuk hanya menyenangkan hati Tuhan ya, supaya Tuhan senang basa-basi kita berdoa atau kita puasa, tapi hatinya tetap, misalnya banyak yang saya alami ya, karena orang tua murid saya banyak. Tapi Bu, gimana ya, suami saya di luar udah milik orang, di dalam milik saya, di luar dia udah milik orang. Ntar ini. Kamu doain aja, saya Ibu doain aja. Kan jaga pasti. Orang bangsa Israel dikasih tiang awan ya kan? Supaya nggak apa tuh dikasih tiang awan? Supaya nggak kepanasan. Yang api supaya apa? Supaya suami kita dijaga. Kasih tiang awan. Kalau ada yang mulai gini-gini ya kan Bu Astuti, ini pengalamannya banyak. Nah jadi teman-teman, begitu juga dengan anak yang remaja, yang masalah dengan anak, yang murid saya mamanya gitu, aduh gimana ya anak Sarah datang masuk rumah kunci pintu, udah nggak ada komunikasi gitu kan. Nah jadi kita untuk kita mengucap syukur memang kadang sulit. Jadi untuk membawa kita pada rencana Tuhan selalu memberikan bukan pencobaan ya, tapi membawa kita untuk naik Next to level. Saya nggak akan bilang pencobaan akan terus naik, tidak turun. Kan ada lagunya ya Pak Edwin, terbang tinggi bagai raja langit kan Pak. Allah memakai caranya yang tidak kita ketahui, karena sudut pandang kita penuh keterbatasan. Sementara kita selalu bersungut-sungut, tidak bersyukur. Nah, coba saat ini Bapak Ibu, kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah, dari perspektif Tuhan, agar tercapai progres, bukan regres ya, bukan kemunduran. Pada umumnya dari yang saya amati ada 3 tipe pribadi. Ya, pertama ya, selalu mengeluh terus. Udah dikasih senang, dikasih misalnya kecukupan jasmani, tapi masih ngeluh terus, nggak tahan banting itu istilahnya. Tipe kedua tergantung pada keadaan. Ya udahlah, aku udah doa, udah puasa, udah baca firman, nggak ada kemajuan. Ya udahlah, memang nasibku seperti ini ya. Jadi itu pribadi yang tergantung pada kondisi keadaan. Nah, tipe ketiga selalu bersyukur
selalu joyful, selalu bersuka cita. Nah, tipe mana yang kita mau pilih? Tipe mana yang kita mau ambil? Kita ingat dalam CG kita minggu lalu kita bicara tentang Lea. Ayo, siapa Lea? Siapa Lea? Ibu Fioni udah tahu ya Lea. Siapa Lea? Siapa Lea? Istrinya dari Yakub, ibu dari Yehuda. Ya, Lea adalah unloved wife. Ditolak suami, ditolak ayahnya, tapi dia percaya Tuhan berpihak pada saya. Amin. Pihak saya, tidak ada yang berani mengalahkan saya. Rahel yang cantik dipilih, tapi kandungannya mandul. Lea dibuka kandungannya sama Tuhan, sehingga anak keempatnya yang lahir Yehuda. Ayo, apa arti Yehuda?